guys. Halo guys, welcome back to YouTube channel. Masih bersama saya di Tutor Sukses. Kali ini saya ingin berbagi khususnya atau mirip seperti presentasi untuk boiler operator, yaitu untuk training operator dan para engineer. Seperti itu. Apa itu boiler? Boiler adalah kettle uap atau pesawat uap sederhana yang menghasilkan steam untuk proses produksi atau proses operasional suatu pabrik, suatu PLTU atau suatu pembangkit dimanapun itu berada. Contoh, di pabrik kelapa sawit membutuhkan boiler untuk merebus tandan buah segar atau orang bilang TBS, yaitu di stasiun sterilizer atau rebusan dengan secara kontinu dengan jumlah buah yang ada. Untuk yang sekarang ada dua sih tipe sterilizer atau rebusan, ada yang secara vertikal dan ada horizontal. Kali ini saya ingin berbagi yaitu boiler operation atau operasional untuk boiler. Boiler di sini adalah boiler water tube, artinya adalah air yang berada di dalam pipa. Yang warna biru ini air. Di bawah ini water drum, ini steam drum. Dari sini air, ini warna air ke sini. Ini masuknya bahan bakar berupa cangkang, bisa juga fiber atau sebagainya. Tuh. Kita jelaskan ini high water level, ini normal, ini low, ini extra low. Di sini ada auxiliary-nya yaitu fan atau kipas. Ini force draft fan. Dia dari sebelah sini untuk membantu untuk membantu proses pembakaran, juga secondary untuk membantu pembakaran juga. Sedangkan untuk yang force draft ini full feeder fan. Ini full feeder fan adalah membantu mendorong cangkang atau fiber masuk ke dalam ruang bakar. Nah, terjadi pembakaran, maka flue gasnya seperti ini. Yang saya buat ini masuk ke sini, ke sini. Ada 3 fase di sini, fase 1, fase 2, fase 3. Nah, untuk ini ID fan, induct draft fan, itu menghisap gas-gas buang dari sini ke sini, dihisap untuk dibuang ke chimney atau cerobong asap. Tuh. Sedangkan ini adalah biasanya orang bilang dust collector. Ini pengumpul debu. Di dalamnya ini ada cyclone yang di sini ada namanya, di sini menggunakan vakum ya. Ada vortex breaker, dan di sini biasanya ada conveyor dibuat, tergantung dengan, kalau nggak ada conveyor pasti ditampung dengan tong biasanya. Ini ada airlocknya juga di bawahnya. Di sini vortex, ini airlock. Oke, di sini ada kompresor ya. Ini electric feed pump. Ini adalah pompa untuk air. Ini water tube boiler ya. Di subjeknya kita belajar operasi boiler. Itu isinya adalah sistem penjagaan boiler. Yang kedua, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum, sesudah, dan setelah operasional boiler. Yang ketiga adalah penyelenggaraan harian. Keempat, penyelenggaraan mingguan. Yang kelima adalah penyelenggaraan setiap 3 bulan. Penyelenggaraan setiap 6 bulan. Nah, apa sih sistem-sistem yang ada di dalam pengoperasian boiler? Kita ada namanya sistem pengoperasian pneumatik. Pneumatik itu adalah suatu cara atau sistem pengoperasian yang menggunakan udara sebagai medianya untuk menggerakkan piston
untuk maju dan mundur, dan menggelakkan control valve atau pressure atau separator atau filter atau silinder, atau juga itu namanya ada ID fan silindernya, ada FD fan silindernya. Yang pertama adalah pressure control MC43. Ini biasanya di panel control room dibuat ya. Yang kedua adanya ID fan damper control. Ini untuk pengatur besar kecilnya udara yang masuk ke dalam ID fan, seperti itu. Dia seperti ini yang ada di gambar ini, seperti ini. Ini tuh ID fan, dia membuka damper untuk masuknya udara dan juga besar kecilnya udara. Yang ketiga ID fan bias relay. Ini juga berfungsi untuk menambah atau mengurangi banyaknya udara yang masuk. Yang keempat, silinder atau positioner. Positioner biasanya ada di damper dari FD fan dan juga berbentuk silinder ya. Sedangkan separator dan filter itu biasanya ada setelah kompresor, nanti dia ada filter. Yang selanjutnya pressure regulator, pengatur tekanan, juga pressure switch. Solenoid valve itu biasanya ada di apa namanya itu, untuk yang saya ingat, saya agak lupa. Solenoid valve itu untuk biasanya untuk apa namanya itu, kayak trompet itu, lupa saya bilang. Itu namanya. Dan solenoid valve itu untuk mengatur valve dengan pengaturan di udara, biasanya untuk pembuang debu, saya lupa namanya, itu mirip seperti trompet ya. Nah nanti ya kalau saya sudah ingat. Lanjut, kita kontrolnya bisa water level sensor, water level alarm, signal atau processor atau control valve. Ini control valve yang warna biru ini. Ada feed water pump, feed water pump, pompa untuk air, dan low water level cut off. Ya, kalau cut off itu untuk bypass. Nah, sistem tekanan dan aliran uap yang warna biru itu adalah steam flow. Itu alur dari uap, sedangkan banyaknya uap ya. Sedangkan untuk yang warna seperti orange itu pressure atau tekanan. Nah, biasanya ini ada di bagian bagian untuk di panel room ya. Letaknya ini di panel room. Nah, sistem pengoperasian elektrik juga ada di dalam boiler. Yang ini panel room ya. Nah, di ini tadi yang untuk lock sheetnya untuk tekanan dan steam tadi, steam flow. Nah, compression panel layout, pusat pengontrol, individual material, isolation, integrated alarm system ada di sini semua. Di sini ya. Nah, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum, sewaktu, dan ketika boiler beroperasi. Yang pertama, periksa level air di dalam drum uap atau steam drum. Biasanya level berada pada setengah drum up atau 50% ya. 50% di sini, ini steam drum, bagian ini internalnya, bagian dalamnya. Di sini nanti penuh air setengah 50%. Nah, yang kedua, pastikan semua katup atau valve boiler di dalam keadaan baik. Semua valve tutup rapat kecuali untuk feed water valve untuk masuknya air. Kedua, pressure gauge, sample cooler, blow down stop valve. Pastikan air kompresor di dalam keadaan baik dan periksa ya oli mesinnya mencukupi, seperti itu, supaya tidak terjadi namanya overheating. Yang keempat adalah buka steam drum air fan valve. Buka ventilasi udara dari steam drum. Biasanya di atas tuh. Kalau tekanan boiler lebih dari 3 bar. Lebih dari 3 bar tidak perlu dibuka. Kalau lebih dari 3 bar itu biarkan aja tertutup. Kalau kurang dari 3 bar
baru dibuka. Itu di atas di atas dari steam drum tadi. Selanjutnya yang kelima adalah pastikan ID fan dan force draft fan indux ya, force draft fan, dempernya serta full gate itu masuknya bahan bakar boleh dibuka dan ditutup secara manual. Buka ID dan FD fan damper sebelum memulai pembakaran untuk mengeluarkan gas. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini adalah kita harus mengatur damper itu seperti kayak pengatur besar kecilnya untuk masuknya udara. Untuk sebelum mulai pembakaran di dalam dapur boiler itu harus dibuang dulu supaya sisa-sisa gas buang itu terbuang seperti itu. Nah, yang keenam, kalau kawan-kawan itu kerja di pabrik kelapa sawit, itu sebagai mungkin kawan-kawan ada yang operator boiler, atau kawan-kawan ada yang mandor, atau yang ada asisten proses atau asisten maintenance, itu kawan-kawan boleh periksa bagian fire bar. Itu adalah, kalau saya bilang itu bar atau dalam bentuk persegi panjang, dia berbentuk bar-bar. Kalau kawan-kawan gunakan, kalau dapur boilernya itu fixed grade ya, yang tetap ya, itu periksa fire barnya apakah sudah kropos atau sudah bolong-bolong banyak, dan batu bata di area dapur boiler itu dan nozzle di dalam furnace dalam keadaan baik. Pastikan juga airlock tidak tersumbat. Airlock itu adalah yang di dust collector tadi, yang di paling bawah itu. Nah, yang ketujuh yaitu on kan full feeder fan. Full feeder fan ini adalah sebuah kipas untuk mendorong bahan bakar ke dalam dapur atau ke dalam tungku bakar. Nah, jalankan semua full conveyor itu adalah conveyor untuk bahan bakar. Selama proses pengisian bahan bakar di dalam furnace harus sama rata. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ada 3 dia full gate nya, corong untuk masuknya itu harus sama dalam artian bahan bakarnya harus bersamaan, rata dia. Jadi tidak ada di sini banyak, di sini di tengah sedikit, di pinggir sedikit, harusnya sama supaya nanti pembakaran di dalamnya itu sempurna. Selanjutnya, langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum dan ketika boiler beroperasi. Kalau kawan-kawan lihat sebelah sini, ini adalah bagian dari dapur boiler. Nah, bagian dari dapur boiler tampak sebelah kiri itu left hand side boiler. Kalau bahasa kami waktu kerja itu left hand side boiler. Nah, bagian dalam dia ya. Yang ini namanya fire door. Ini pintu untuk pembakaran tuh. Nah, ini opening fire door. Ini yang terbuka ini fire door. Ini opening fire door ini. Ini dicor, ada anchor di dalamnya. Di sini ada anchor juga dengan ini menggunakan SK bukan. Ini menggunakan apa namanya? Ini menggunakan semen coran khusus ya. Semen coran khusus, beda refraktorinya khusus ya. Refraktorinya khusus itu. Kalau mau lebih detail ya nggak mungkin di sini saya ceritakan ya. Yang kedelapan adalah selama pembakaran suhu di dalam furnace harus perlahan naik untuk menghindari keretakan. Kenapa? Kalau secara konstan mungkin coran atau refraktori atau fire tail atau red brake atau fire brake bisa retak. Kenapa? Karena dia secara tiba-tiba mengalami kenaikan suhu. Kalau perlahan kan dia akan mengeras seperti itu.
Yang kesembilan, pastikan instrumen panel box off sebelum on. Untuk menghindari komponen elektronik terbakar, voltage akan turun sewaktu on. Ini harus diperhatikan juga bahwa kalau kawan-kawan menghidupkan suatu komponen elektronik, pasti dia lebih dari operasional maksimum. Contoh, kalau seandainya kawan-kawan punya televisi, mungkin dia 300 watt, mungkin untuk startingnya itu pasti lebih dari 300 watt. Makanya kawan-kawan perlu namanya slow start ya. Kalau kawan-kawan orang elektrik pasti lebih paham lah. Nomor 10, sesudah tekanan steam ke tahap 3 bar, tutup air fan. Setelah 3 bar, tutup air fan yang di atas tadi. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang perlu kita perhatikan sebelum, semasa, dan ketika boiler beroperasi adalah ID fan hanya boleh on ketika suhu gas asap itu biasanya ada di flue gas duct. Flue gas duct itu biasanya itu ada di flue gas duct itu 120 derajat Celcius, biasanya ada termometer di sana. Pastikan ID damper ditutup penuh sebelum on. Induction fan motor, ID fan, FD force draft damper juga tutup sebelum on. FD fan. Jadi kawan-kawan harus perhatikan dulu damper dari ID maupun FD fan itu sebelum di on kan itu di keadaan tertutup ya. Nah, sewaktu ID yang ke-12, sewaktu ID dan FD fan operasi secara manual, pastikan di sini di furnace draft, di sini ada furnace draft. Di sini ada furnace draft, bacaan furnace draft harus berada di kisaran 0 sampai minus 20 ya, minus 20. Kalau di atas dari 0 nanti dia backfire, artinya kalau kawan-kawan belum tahu itu nanti api dari tungku bakar itu akan menyembur keluar. Nah, seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya nomor 13, buka semua side header drain valve 2 atau 3 putaran. Kalau di sini pusingan. Secara buka dan tutup memastikan semua kotoran dapat dibuang. Arti side header drain valve itu adalah katup sisi sebelah kanan dan kiri itu, atau katup buangnya itu kita buka dulu 2 atau 3 kali putaran untuk memeriksa apakah lancar ya, membuang sisa-sisa kotoran yang mengendap di bawah dari valve-nya supaya terbuang seperti itu. Nah, sewaktu tekanan boiler pada 5 bar, yang pertama-tama periksa side glass, atau di sini saya buat gauge glass secara manual. Pastikan tidak ada kebocoran ya, tidak ada kebocoran pada level glassnya atau side glass lah orang bilang sini. Banyak kan orang bilang side glass. Nah, tutup steam valve, tutup water valve. Di atas ada steam, yang warna merah di atas ini ada steam, yang di bawah ini ada water valve. Ini di atas, ini di bawah. Dia dari atas ini kan tadi, sorry. Oke, saya mundurkan dulu ini. Oh alah, oke, nggak apa-apa ya. Nanti di side glass itu yang ada katup di atas itu dari steam valve. Yang di bawahnya itu adalah water valve ya. Dengan membuka di bawahnya ada drain lagi. Nah, buka yang kedua adalah buka drain valve yang paling bawah itu. Buka water valve dan sekarang air akan keluar di dalam glass dan tutup water valve. Yang ketiga dengan buka drain valve, buka steam valve dan terdapat steam saja keluar di dalam gelas dan tutup valve. Yang terakhir itu kemudian buka kedua-duanya valve serentak, kemudian air dan steam keluar dari gelas atau side glass itu, kemudian tutup drainnya, buka dua-duanya, maka akan terlihat berapa level air di boiler yang sebenarnya seperti itu. Nah, ini gambarnya tuh tadi yang selanjutnya adalah periksa mobre.
Mowbray itu seperti apa ya, ada pelampung di dalam sih, mendeteksi berapa, dia menggunakan magnetik itu di dalamnya, itu memastikan alarm sistem extra low nya berfungsi seperti itu. Tutup steam valve dan water valve, tadi buka steam bagian atas dan water valve, buka perlahan-lahan drain valve. Sekarang air yang di dalam chamber itu Mowbray chamber akan turun dan extra low akan berbunyi ya, dia akan mendeteksi alarm, tek, bunyi dia kayak gitu. Sekarang tutup drain valve, sekarang buka steam valve dan water valve, pelampung Mowbray akan naik. Di dalam Mowbray itu ada pelampung itulah yang mendeteksi berapa, kalau dia naik ke atas dia akan berhenti, kalau berkurang dia alarmnya akan bunyi, seperti itulah. Anda boleh tes extra low selama boiler tidak beroperasi. Sebab apabila extra low, semua fan baik force draft fan, baik ID fan, full feeder fan, secondary air fan akan mati, trip. Karena udah ada settingannya di situ. Selanjutnya adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum, semasa, dan ketika boiler beroperasi. Nah, yang selanjutnya adalah buka dan tutup blowdown beberapa kali, kira-kira 10 hingga 15 kali saat secara terus-menerus agar kotoran dipastikan keluar. Dibuka blowdownnya untuk membuang kotoran-kotoran selama 10-15 kali. Buka dan tutup ke semua side header drain satu persatu. Dalam tanda atau notice atau catatan itu, kalau boiler sedang beroperasi tidak boleh dibuka drain headernya ya, panas. Nah, yang selanjutnya, apabila tekanan boiler sampai ke tahap 12 bar, kawan-kawan buka main stop valve. Main stop valve ini berada di atas dari steam drum. Itu untuk pembukaan untuk ke arah ke turbin. Kalau kawan-kawan nggak tahu, dia paling besar itu. Dia itu kelas 500. Dan pastikan ke semua dan turbin drain valve-nya sudah dibuka. Apabila tekanan boiler sudah sampai set point, kawan-kawan tentukan sendiri set pointnya berapa, dan steam atau uap telah disuplai normal, boiler dapat dioperasikan secara otomatis atau auto mode. Yang selanjutnya, yang ke-16 adalah pastikan electric pump outlet valve atau tertutup. Control valve sebelum on, electric motor untuk menghindari motor trip. Sesudah motor on, buka valve secara perlahan dan pastikan ampere atau di bawah batas yang ditentukan. Nah, di situ ada nanti di apa namanya, di data sheetnya ya. Saya lupa apa namanya itu. Untuk di situ ada nanti itu, di setiap motor itu ada labelnya itu, berapa ampere dia waktu startingnya, seperti itu sih. Nah, yang selanjutnya, bersihkan cermin smoke density. Ini kelembapan smoke biasanya juga ada di bagian flue gas, tapi dia tersendiri, dia di dekat panel room sih dibuat biasanya. Oke, di dekat panel room sih setiap pagi ya. Kalau display asap lebih dari level biasa, bersihkan lagi. Yang selanjutnya, pastikan bahan bakar di dalam boiler atau furnace ya, dapurnya itu sama rata. Kalau buang abu dari furnace setiap 4 jam. Jadi setiap 4 jam itu dikorek, ditarik operatornya, abu-abunya setiap 4 jam dijatuhkan. Nanti di bawahnya ada scraper. Kalau yang masih manual, ditarik keluar dari boilernya, dari fire door ditarik ke bawah. Nah, nanti mereka buang deh, entah pakai dia eskavator atau kawan-kawan pakai skop, terserah, tergantung dari pabriknya sendiri. Nah, selama atau setiap kali buka pintu boiler atau dibilang fire door-nya, pastikan tutup secara manual FD fan inlet damper untuk menghindari semburan api. Kan bahaya tuh kalau kita kena api nanti operatornya. Buang air atau blowdown setiap 4 jam. Pastikan TDS-nya total dissolve
itu berada di antara 200 hingga 2200. Kalau TDS biasanya mengikuti dari supplier kimianya. Kalau TDS lebih dari parameter tersebut, lakukan blowdown lebih sering untuk menurunkan TDS. TDS itu adalah total dissolve, itu kadar yang terlarut seperti itu. Nah, yang ke-20 itu namanya sonic chute blower, ya lupa tadi saya. Yang tadi itu kan ada namanya solenoid valve, itu biasanya ini yang ada sebelum dari chute sonic blower ini. Sonic chute blower ya. Nah, ini di sini ini dia. Tuh yang saya tandai ini. Itulah namanya solenoid valve-nya. Dia mengatur valve-nya ini membuka dan menutup secara otomatis dia. Nah, kawan-kawan, kalau di tempat kawan-kawan itu dia ada yang pakai sonic chute blower, ada dia yang pakai masih manual, itu steam chute. Dia pakai steam chute blower yang masih putaran pakai tangan, itu diputar. Nah, dia mempunyai kelebihan dan kekurangan tersendiri ya. Dia kalau sonic chute blower, dia menggunakan udara dari kompresor yang diatur oleh solenoid valve. Ini di dalamnya di dalamnya ini ada namanya diafragma. Diafragmanya ini mahal, ini satu. Dia seperti disk, piringan-piringan bulat seperti itu. Dia diservis itu 3 bulan ya, 3 bulan sekali, baru setiap tahun tukar diafragmanya. Nah, di sini di sonic blower ini ada namanya minyak pelicin. Minyak pelicinnya nanti ya di bawah sini sih, ada di bawah sini, di bawah solenoid valve itu ada dia untuk minyak pelincirnya. Nah, next saja ya. Nah, sewaktu boiler berhenti beroperasi, pastikan air di dalam boiler tetap mencukupi atau 50% ya. Keluarkan seluruh bahan bakar dan abu dari boiler dan as hopper. As hopper itu tadi yang ini. Mana ini? Oke. Alah. Oh, sorry. Nah, tadi as hopper itu untuk buang debu lah. Hopper itu kan corong untuk buang-buang debu. Dari buang debu ya. Dia ada setelah dari real wall itu. Lakukan baru pastikan main steam dan blowdown stop valve telah ditutup. Buka dulu yang dia orang biasa bilang itu gardu katup paling besar, itu gardu steamnya, main steamnya lah. Dan blowdown stop valve nya tutup paling bawah tuh. Setelah menghentikan ID fan motor, buka ID damper sepenuhnya untuk mengeluarkan angin dan gas dari boiler. Setelah kawan-kawan matikan motornya, buka itu dampernya, ID fan itu penuh supaya angin dan gas dari boiler terbuang tuh ke chimney-nya. Baru kurangi tekanan boiler 10 bar. Buang air dan kotoran dari header. Pastikan air di dalam drum itu 3/4 level drum, artinya 75%. Tekanan menurun maka level air akan rendah. Lakukan slow fairing dengan kondisi semua damper dalam keadaan terbuka. Maksud slow fairing adalah kalau sebelum kawan-kawan itu mengoperasikan boiler, itu adanya slow firing, artinya itu pembakaran yang kecil dulu. Dia pertama-tama seperti kawan-kawan masak di dapur, itu kan pertama-tama kecil dulu apinya dulu, supaya di daerah sekitarnya itu pertama panas, nanti makin lama makin besar apinya, supaya tidak terjadi keretakan pada fire break, red break maupun refractory fire tile, seperti itu tergantung desainnya ya. Nah, kalau kawan-kawan itu bagaimana maintenance hariannya atau penyelenggaraan hariannya? Pertama-tama yang di kompresor ya, kita ke kompresor, itu keringkan air dari air kompresor setiap jam.
buang cleaner kalau ada di depan grate pada furnace setiap jam. Kalau ada clinker di dalam furnace perlu dibuang. Buang abu. Clinker itu seperti apa namanya ya, clinker itu seperti kerak yang mengeras ya, di dalam dapur boiler itu ada itu kerak yang mengeras, karena itu pakai cangkang itu kan, kalau dibakar jadi keras ya, terus dibuang supaya efisiensi boilernya lebih bagus lah, lebih optimal, lebih efisien. Yang C itu buang abu dan pasir dari boiler, dari furnace setiap 4 jam ya. Nah, ini jangan lupa, pada banyak kasus itu konveyornya itu banyak yang panas ya. Banyak yang panas, baru perlu kita grease dia, pakai grease. Itu harus di grease setiap hari semua konveyor. Karena semua konveyor itu karena menggunakan bearing ya. Ada bearing atau bantalan, jadi terjadi gesekan menyebabkan panas, makanya kita grease. Kemarin pada banyak kasus saya pernah juga ini bagian maintenance-nya lupa ngasih grease. Jadi konveyornya itu kisi-kisinya itu jadi dia bertabrakan, bergesekan dengan casing. Nah, jadi dia casingnya itu jadi penyok, jadi bunyi terus, rusak seperti itu. Itu karena nggak dikasih grease dia ya. Jadi buat kawan-kawan khususnya di operator maintenance itu harus penting terhadap bearing, walaupun harga bearing itu tidak mahal, tapi kalau terlalu sering kan berakibat fatal, bisa-bisa proses boilernya berhenti. Yang selanjutnya adalah buang air dan kotoran dari water drum setiap 4 jam. Nah, kalau untuk maintenance mingguannya, oke, kita lanjut ya ke maintenance mingguannya. Yang pertama itu bersihkan area furnace dan aspit. Aspit itu berada di bawah dari fire grate, di bawah dari tempat pembakaran itu, kayak kolongnya gitulah saya bilang. Nanti sebelah kiri atau kanan ada pintunya itu khusus. Nah, yang B, bersihkan semua nozzle atau lubang di furnace-nya. Yang C itu bersihkan kipas ID dan abu dari chimney. Kipas ID fan itu biasanya ada debu-debu yang menempel pada kisi-kisinya atau sudut-sudut kipasnya, dan chimney itu biasanya ada di bagian base-nya, itu bagian bawah dasarnya itu ada abu. Itu harus dibuang juga ya. Buka dan servis ID dan FD fan silinder piston, karena kalau dia sistem otomatis dia menggunakan silinder piston. Inilah sistem pneumatik salah satunya tadi, itu menggunakan udara dari kompresor untuk menggerakkan silinder pistonnya. Nah, yang selanjutnya, oleskan grease atau minyak pelumas pada setiap valve handle atau gear. Yang ke F, bersihkan boiler. Yang ke G, masukkan grease electric water pump ya, perlu di grease setiap 3 bulan. Kita rekomendasikan itu dibersihkan kawasan dari sonic blower tadi itu, atau disebut orang bilang biasanya kawasan tiup, dan bagian dust collector. Itu saya salah tulis saya, itu dust, itu bukan H tapi T, dust collector, pengumpul debu. Nah, yang selanjutnya, perhatikan pipa dari sheet blower kalau ada yang bocor atau sealnya itu udah bocor. Nah, yang C, perhatikan kolektor dust collector kun itu seperti apa ya saya bilang ya, seperti tahu tabung oksigen, tapi bawahnya itu mengerucut seperti corong seperti itu ya. Dia jatuh, di dalamnya itu ada kisi-kisi kipas gitu. Nah, yang selanjutnya, tukar air dari pressure gauge pipe, pipa dari pressure gauge-nya, tukar udara ya, tukar air ya. Nah,
Yang selanjutnya periksa bagian dari steam drum dan ketatkan, kencangkan, nah atau kuatkan, biasanya banyak ya istilahnya itu, bagian bolt and nut, itu artinya baut dan murnya. Pastikan scrubber plate ketat dan benar untuk menghindari air carryover. Carryover itunya maksudnya itu adalah yang berlebihan gitu, membawa udara berlebih gitu, carryover. Nah, yang kalau 6 bulan kita rekomendasikan yaitu perhatikan kotoran di dalam steam drum dan lower drum 6 bulan sekali. Saya pernah ikut juga mengawasi di sini, mengawasi yaitu namanya itu mechanical cleaning bagian steam drum dan water drum. Nah, biasanya mechanical cleaning itu membersihkan mulai dari pipa-pipa, itu piping internalnya dari steam drum dan water drum ya. Ini scrubber, ini internal piping. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langkah-langkah kalau terjadi keadaan darurat, boiler emergency shutdown. Boiler akan mengalami kerusakan kalau kawan-kawan itu sering membuat boilernya atau kurang memperhatikan kekurangan air, seperti itu, airnya kurang. Jadi kalau orang boilerman, operator man, atau fireman, atau leadman harus memisahkan diri dan perlu berjaga-jaga untuk mengambil tindakan yang perlu sewaktu-waktu boiler mengalami emergency shutdown. Nah, ini penting nih. Yang pertama, apabila boiler kekurangan air atau extra low, api harus cepat-cepat dikeluarkan dari dalam dapur, ditarik. Baru kawan-kawan harus bergegas segera menutup main steam valve yang di atas tadi, di dekat steam drum tadi. Baru periksa go glass. Nah, baru tutup steam valve. Jika terdapat air di dalam go glass, tutup steam valve-nya yang di pressure yang di side glass atau go glass ini, tutup dulu bagian steam valve-nya. Nah, jika terdapat air lagi, pompakan air kembali. Jika tidak ada air, tidak dipompakan ya. Seperti itu. Nah, kalau ini yang selanjutnya, jika ada air di dalam boiler harus didinginkan secara alami. Maksudnya secara alami itu kawan-kawan buka fire door-nya, kawan-kawan biasanya itu matikan semua fan-nya. Ya, biasanya seperti itu. Dibiarkan aja alami seperti itu. Tidak ada bantuan, yaitu secara alami aja. Dibiar aja. Baru yang selanjutnya, sesudah boiler dingin, periksa semua bagian di dalam dapur dan tub. Ada namanya inspection boiler. Nah, langkah-langkahnya itu memeriksa bagian dapurnya, mulai dari refraktorinya mungkin, atau pipa atau tubnya ada yang pecah, atau bagian refraktorinya atau corannya itu sudah ada yang retak. Baru isikan air ke dalam boiler dan periksa lagi dapurnya dan pipa-pipanya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga berhasil dan mohon bantuannya, dan gunakan produk dan kerjasama kami. Nah, inilah kira-kira pengenalan dari operasional boiler secara singkat ya. Secara singkat, khususnya buat kawan-kawan yang bergerak di bidang operasional maupun maintenance dari boiler. Ini boiler water tube ya, water tube di PKS ya, pabrik kelapa sawit.
Oke. Nah, inilah tampilan depannya, ini diagramnya ya. Ini water tube-nya ya. Nah, inilah chimney-nya tadi. Saya ulangi lagi sekali lebih. Ini ID fan-nya untuk menghisap gas-gas buang dari pembakaran dibuang. Ini full feeder fan untuk mendorong bahan bakar dari chute-nya, chute full-nya ini. Baru secondary untuk membantu proses pembakarannya. Baru FD fan, force draft fan, untuk angin untuk proses pembakaran di sini. Disinilah steam outletnya atau main steam outlet. Ini yang untuk ke PPV maupun ke turbin. Ini kompresor. Inilah alarmnya, ada 4 ya, high, normal, low, extra low. Oke. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah berkunjung di sini. Ini water tube boilernya ya. Ini water tube boiler. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, dan kawan-kawan share ke kawan-kawan yang lain yang membutuhkan. Kalau saya ada yang perlu direvisi atau perbaikan, silakan saja dengan senang hati. Dan see you again. Bye bye.